Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Andi Malarangeng. Dan kali ini saya ingin mengajak Anda berbicara tentang regulasi FIFA dan peraturan perundangan Republik Indonesia. Apakah ini sesuatu yang harus dipertentangkan? Di mana ranahnya masing-masing? Agar supaya kita bisa mengerti duduk persoalan jika terjadi sesuatu. Sehingga tidak hanya sekedar mengatakan, wah ini kan Republik Indonesia, jadi seluruhnya harus mengikuti peraturan Republik Indonesia. Atau juga kita mengatakan, oh ini kan FIFA, regulasi FIFA. Semuanya harus berdasarkan regulasi FIFA. Mari kita mengerti masing-masing. Jadi, sepak bola di Indonesia, sebagaimana juga cabang olahraga lain, itu tentu saja mempunyai induk cabang olahraga pada tingkat dunia. Kalau untuk sepak bola itu adalah FIFA. Nah, kalau untuk badminton itu BWF, kalau tenis ITF, kalau semua ada cabang olahraga ada induknya di dunia. Apalagi kalau itu cabang olimpiade, cabang olahraga olimpiade yang dipertandingkan di Olimpiade pasti ada. Dan kemudian ada regulasi-regulasinya yang mengikat pertandingan-pertandingan olahraga tersebut di seluruh dunia. Dia menjadi standar. Nah, persoalannya adalah bagaimana dengan peraturan-peraturan negara setempat. Sebenarnya tidak perlu ada dipertentangkan. Mari kita lihat masing-masing di mana ranahnya. Misalnya dalam pertandingan sepak bola. Nah, dalam pertandingan sepak bola, ranah FIFA terutama ada pada segi empat itu. Di lapangan rumput. Segi empat. Itu sepenuhnya adalah ranah regulasi FIFA. Misalnya, tidak mungkin atau tidak bisa kita, karena Indonesia pemain-pemain kita rata-rata pendek, maka gawang kita kasih turunlah tingginya, jadi kasih lebih kecil sedikit. Anda bisa. Dia menjadi tidak standar kalau itu terjadi. Dia harus mengikuti regulasi FIFA. Atau kita menganggap lapangan terlalu lebar ini, kecilkan sedikit atau lebih panjangkan sedikit. Enggak mungkin. Itu sudah regulasi FIFA. Kalau ada terjadi keributan antar pemain di lapangan, itu juga regulasi FIFA. Sanksinya apa juga regulasi FIFA. Kartu merah, kartu kuning, dan sebagainya. Segi empat regulasi FIFA. Yang sekarang tampaknya sering menjadi abu-abu adalah di dalam stadion atau di sekeliling stadion. Di situ ada regulasi FIFA, di situ juga ada regulasi Republik Indonesia. Regulasi FIFA misalnya apa? Salah satunya kalau di dalam adalah penanganan crowd control. Misalnya regulasi FIFA ada mengenai dilarang membawa senjata api dan crowd control gas air mata di dalam stadion. Artinya petugas-petugas keamanan dilarang membawa senjata api dan gas air mata atau menggunakan gas air mata di dalam penanganan kalau terjadi kerusuhan, keributan di stadion. Dilarang. Itu regulasi FIFA. Berdasarkan pengalaman sepak bola yang sudah panjang sekali di berbagai negara. Nah, apakah ini berbenturan dengan regulasi Republik Indonesia? Atau dapat kan polisi kita boleh dong menggunakan apa saja yang dia bisa gunakan dimanapun di wilayah Republik Indonesia, termasuk persenjataannya. Ini ada yang namanya standar penyelenggaraan sepak bola, yang juga memang sudah diatur oleh FIFA. Tapi di stadion juga ada peraturan-peraturan perundangan Indonesia yang harus diikuti oleh siapapun yang sedang menonton saat itu. Bukan hanya regulasi FIFA. Misalnya, kalau tiba-tiba ada
penonton yang mengembangkan spanduk yang isinya makar, atau penonton yang mengembangkan spanduk lalu kemudian melakukan dalam spanduk itu isinya adalah ujaran kebencian, rasialisme dan sebagainya. Itu regulasi Republik Indonesia juga bisa masuk di situ. Kemudian juga atau terjadi kekerasan di stadion di antara penonton. Itu regulasi Republik Indonesia juga langsung bisa ditahan atau dikeluarkan oleh aparat keamanan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia. Itu juga melanggar, sebenarnya melanggar FIFA. Ada sanksi FIFA di dalam penonton. FIFA juga mempunyai sanksi bagi penonton. Misalnya kalau penonton kita membakar flare, jadi membakar itu flare itu yang kembang api besar itu, atau menggunakan juga misalnya laser itu bukan hanya penontonnya yang disanksi oleh FIFA, klubnya atau tim nasional yang menjadi tuan rumah, penyelenggaranya bisa disanksi oleh FIFA. Biasanya sanksinya kalau untuk klub penyelenggara tidak boleh bermain tanpa penonton misalnya, atau didenda uang. Itu ada sanksi FIFA di situ. Ada sanksi FIFA sifatnya semacam itu, tidak boleh bermain, didenda, atau bermain tanpa penonton, atau dikurangi poin dan sebagainya. Nah, apa di dalam stadion tetap juga ada kewenangan perundangan Republik Indonesia. Mulai dari pajak untuk karcisnya itu dari regulasi Republik Indonesia dong. Juga tentang bagaimana pengaturan-pengaturan ketertiban umum juga berlaku. Tetapi ada juga di antara penonton, di dalam tribun penonton itu, di stadion itu, regulasi FIFA yang perlu juga kita ikuti. Kalau kita tidak mengikuti, ya atas resiko sendiri pada dasarnya. Karena regulasi FIFA itu sekali lagi termasuk di dalam hal ini terutama regulasi yang tentang safety, keamanan dan security, pengamanan dari stadion. Ada FIFA Stadium Safety and Security Regulation yang didapat disusun berdasarkan pengalaman puluhan tahun menyelenggarakan pertandingan di seluruh dunia. FIFA menganggap itulah yang pelajaran itu, terutama misalnya dengan penggunaan gas air mata itu berdasarkan dari pengalaman di Peru tahun 64 dan di Ghana tahun 2001, di mana penggunaan gas air mata juga menghasilkan tewasnya ratusan korban karena terjadinya stampede, terjadinya kepanikan yang melahirkan stampede dan bottleneck, dan kemudian tewas karena trauma dan asfiksia. Nah, karena itu saya berharap bahwa TGIPF ini bisa merumuskan lebih jelas lagi tentang ini supaya aparat pengamanan kita, penyelenggara, klub, supporter, pemerintah daerah, PSSI sendiri mengerti di mana batas-batas atau di mana aturan FIFA itu yang mestinya menjadi rujukan dan di mana perundangan Republik Indonesia berlaku. Pada dasarnya sebenarnya perundangan Republik Indonesia berlaku di seluruh Republik Indonesia, termasuk di lapangan rumput itu. Itu pada dasarnya, itu kedaulatan Republik. Tetapi ada peraturan pertandingan yang perlu kita ikuti berdasarkan standar yang dibangun, disusun oleh induk sepak bola masing-masing. Terutama di lapangan hijau itu. Terutama dalam bagaimana penyelenggaraan dilakukan di stadion tersebut. Tidak bisa hanya dengan sekedar ngotot mengatakan bahwa ini kan Republik Indonesia. Lalu
petugas polisi atau pengamanan kita atau penyelenggara boleh melakukan apa saja selama tidak bertentangan dengan peraturan Republik Indonesia. Termasuk di lapangan hijau itu. Wah, itu saya rasa agak berlebihan kalau kita berkata begitu. Tapi mari kita melakukan penyelenggaraan dengan tujuan. Tujuannya apa sih sebenarnya? Pertandingan berjalan dengan aman, lancar, damai, dan kemudian nyaman, kalau bisa nyaman, ramah bagi kita semua. Para pemain berjalan cantik, bermain cantik, dan kemudian penyelenggaraan bisa dilakukan sedemikian rupa sehingga bisa dicegah hal-hal yang buruk yang dapat terjadi. Itu kan tujuan kita. Sama dengan wasit sepak bola. Wasit yang bermain, wasit sepak bola yang hebat itu adalah kalau dalam pertandingan itu orang tidak melihat wasitnya. Karena semua berjalan dengan baik pertandingan itu. Sehingga wasit kita tidak tahu siapa dia, bagaimana dia, ya sudahlah. Itulah wasit. Wasit yang baik. Atau kalau dia membuat, kemudian kalau wasit yang baik, kalau ada situasi-situasi dia bisa memberikan keputusan yang adil. Begitu juga penyelenggaraan pertandingan di stadion. Pengaturan penonton. Mulai dari antri tiket, masuknya, lalu kemudian bagaimana dia ditempatkan di dalam stadion sesuai dengan karcisnya masing-masing. Itulah sebab sekarang berdasarkan dari Hillsborough, kejadian Hillsborough tahun 89 di Inggris, pada waktu itu masih ada karcis berdiri. Setelah terjadinya kejadian di Hillsborough, maka diputuskan, maka tidak boleh lagi ada karcis berdiri. Semuanya seated, tempat duduk. Dan karcis itu berdasarkan tempat. Seperti kita nonton bioskop. Kalau kita nonton bioskop, kita langsung mendapat karcis yang sudah menentukan di mana kita duduk. Sehingga tidak ada orang yang tidak punya karcis bisa menonton. Semua hanya orang yang punya karcis yang bisa menonton. Jumlah karcis yang dijual sesuai dengan kapasitas tempat duduk yang ada di stadion. Nah, sehingga tidak ada overkapasitas. Tidak mungkin ada overkapasitas. Tidak mungkin kalau kita nonton bioskop misalnya jumlah tempat duduk di bioskop 40, lalu jumlah karcis dijual 50, tidak mungkin. Lalu ada orang berdiri, ada orang tidak punya tempat duduk, tidak mungkin terjadi kan? Nah, menonton stadion kita juga begitu. Ini yang perlu kita pikirkan. Nah, sekali lagi saya berharap bahwa di TGPF nanti bisa merumuskan aturan atau petunjuk yang detail tentang bagaimana aturan FIFA dijalankan tanpa harus menabrak aturan-aturan perundangan Republik Indonesia. Atau bagaimana peraturan Republik Indonesia dijalankan tanpa mengurangi standar penyelenggaraan pertandingan yang sudah ditetapkan secara mendunia. Standar penyelenggaraan pertandingan sudah ditetapkan oleh FIFA untuk seluruh dunia. Tidak boleh kurang dari itu. Demi keamanan dan kenyamanan penonton, pemain, dan seluruh yang terlibat dalam penyelenggaraan tersebut. Agar supaya kita bisa menonton pertandingan bersama keluarga kita tanpa ada rasa ketakutan. Tapi kita bisa menikmati pertandingan kebersamaan bersama keluarga, family time, sambil menonton pertandingan yang berkualitas. Pemain pun bebas juga dari rasa takut untuk menunjukkan kualitas permainannya. Siapapun yang kalah atau menang, itu biasa. Kita pun penonton juga harus belajar bagaimana menjadi penonton yang baik. Mengikuti juga aturan-aturan baik dari FIFA maupun aturan dari Republik Indonesia. Agar supaya, sekali lagi, sepak bola milik kita semua.
kita ingin menonton pertandingan tanpa rasa ketakutan, tapi dengan rasa nyaman. Intinya itu sebenarnya. Mudah-mudahan itu segera bisa terjadi, mumpung kelihatannya prestasi permainan timnas kita lagi naik. Jangan sampai ternoda lagi. Anjlok lagi gara-gara peristiwa ini. Harapan saya tidak. Maju terus sepak bola Indonesia, tapi ada pekerjaan rumah kita yang harus diselesaikan dalam penyelenggaraan sepak bola sesuai dengan standar internasional. Demikian, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.